Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa laut utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang berpisah dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Dewi Lanjar dikenal sebagai Ratu Laut Utara Jawa yang memiliki kisah hidup penuh warna, kesedihan, dan perjuangan. Pada awalnya ia adalah seorang putri cantik yang dikenal dengan nama Dewi Rara Kuning. Kecantikannya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setempat, bahkan sejak ia masih sangat muda. Tak hanya wajahnya yang elok, Dewi Rara Kuning juga dikenal memiliki sikap lemah lembut dan anggun yang semakin menambah pesona pada dirinya. Pada usianya yang masih sangat muda, Dewi Rara Kuning menikah dengan seorang pemuda gagah yang dicintainya. Namun takdir berkata lain. Tak lama setelah pernikahannya, suami Dewi Rara Kuning meninggal dunia, meninggalkan duka yang mendalam di hati sang putri. Kehilangan sosok yang ia cintai membuatnya merasa hampa. Hidupnya seolah kehilangan arah dan makna. Status janda yang disandangnya di usia muda membuat orang-orang mulai menyebutnya dengan sebutan Lanjar, yang berarti janda muda. Dari sinilah nama Dewi Lanjar mulai dikenal menggantikan nama asli Dewi Rara Kuning. Kehilangan itu mengubah kehidupan Dewi Lanjar. Ia merasa tidak ada lagi yang mengikatnya di kampung halaman, dan ia pun ingin mencari ketenangan serta menghilangkan rasa sakit di hatinya. Dalam pencariannya akan ketenangan batin, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan tempat asalnya dan memulai perjalanan spiritual. Dewi Lanjar akhirnya tiba di sebuah sungai bernama Sungai Opak dan bertemu dengan Raja Mataram bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Pada pertemuan itu, Dewi Lanjar menceritakan segala isi hatinya, termasuk niatnya untuk tidak menikah lagi. Raja Mataram dan Mahapati Singaranu merasa iba setelah mendengar cerita Dewi Lanjar. Mereka lantas menyarankan Dewi Lanjar untuk bertapa di pantai selatan dan menghadap Kanjeng Ratu Kidul. Setelah berpisah dari Raja Mataram dan Mahapati Singaranu, Dewi Lanjar mencoba saran tersebut. Ia pun berjalan jauh menuju pesisir Laut Selatan, sebuah tempat yang dikenal sakral dan memiliki energi magis yang sangat kuat. Dewi Lanjar bermaksud untuk melakukan pertapaan di tepi pantai tersebut dengan harapan dapat bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang terkenal sangat bijaksana. Di tepi Laut Selatan, Dewi Lanjar memulai pertapaannya. Ia menjalani laku tapa dengan penuh tekad dan ketulusan, menahan lapar, dahaga, serta godaan duniawi demi mencapai ketenangan dan pemahaman batin. Setelah beberapa waktu berlalu, usahanya membuahkan hasil. Kanjeng Ratu Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan, akhirnya menampakkan diri kepada Dewi Lanjar. Dengan penuh hormat, Dewi Lanjar menghadap Kanjeng Ratu Kidul, mengungkapkan niat serta kegelisahan yang selama ini memenuhi hatinya. Kanjeng Ratu Kidul yang bijaksana melihat potensi besar dalam diri Dewi Lanjar dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai pengikut. Sebagai bentuk pengabdian kepada Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Lanjar diberikan tugas yang cukup berat. Pada suatu hari ketika Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan Dewi Lanjar untuk menggoda seorang pria bernama Raden Bahu. Raden Bahu adalah seorang tokoh sakti yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi dan tengah melakukan misi untuk membuka hutan gambiran di daerah Pekalongan.
Raden Bahu dikenal sebagai sosok yang kuat dan berpendirian teguh, sehingga Kanjeng Ratu Kidul ingin membuktikan kesetiaan serta kekuatan spiritualnya. Selain itu, ini juga merupakan ujian bagi Dewi Lanjar untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pengikut Kanjeng Ratu Kidul. Dengan penuh semangat, Dewi Lanjar berangkat dan mendatangi Raden Bahu di hutan Gambiran. Ia menggunakan segala pesonanya untuk menarik perhatian Raden Bahu. Namun Raden Bahu ternyata tidak mudah. Kekuatan spiritual Raden Bahu begitu besar hingga ia mampu menahan godaan yang dilakukan Dewi Lanjar. Menyadari usahanya gagal, Dewi Lanjar merasa malu untuk kembali ke Laut Selatan. Ia ragu apakah ia layak menghadap Kanjeng Ratu Kidul setelah tugas yang diberikan kepadanya tidak berhasil. Di tengah kebimbangan tersebut, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke Laut Selatan. Ia merasa bahwa mungkin ini adalah takdirnya untuk tinggal di tempat lain. Setelah berdiskusi dengan Kanjeng Ratu Kidul dan Raden Bahu, akhirnya Dewi Lanjar diberi izin untuk menetap di Laut Utara, tepatnya pesisir utara Pekalongan. Sejak saat itu, Dewi Lanjar dikenal sebagai penguasa spiritual di Laut Utara Jawa. Seiring berjalannya waktu, Dewi Lanjar dikenal sebagai sosok yang melindungi para nelayan yang berlayar di Laut Utara. Banyak kisah dan legenda yang menceritakan bahwa Dewi Lanjar sering membantu mereka yang membutuhkan bantuan di laut. Ketika badai besar datang, atau ketika para nelayan menghadapi bahaya, mereka akan berdoa dan memohon perlindungan kepada Dewi Lanjar. Para nelayan dan masyarakat pesisir Pekalongan hingga kini masih melakukan berbagai ritual dan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Lanjar, berharap agar mereka selalu mendapat perlindungan serta keberkahan.